Angga cuma meronta-ronta, merasakan sakit yang ada di pundaknya, berat yang ada di pundaknya. Assalamualaikum, hai, saya Bre Ahmad dan kalian sedang menyaksikan Bre Alkisah. Terima kasih matur suwun sudah klik video ini. Oke bro, pada episode yang kedua kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang dialami oleh teman kita yang bernama Ilham. Jadi ceritanya si Ilham ini adalah seorang pemuda yang merantau ke kota untuk bekerja. Namun pada saat dia bekerja, dia mengalami beberapa gangguan di tempat tinggal di mana ia bekerja. So bagaimana ceritanya? Let's go, sat-sat. Alkisah, ada seorang pemuda bernama Ilham yang merantau ke kota untuk bekerja. Si Ilham ini bekerja di perusahaan percetakan, ya, di skala home industry begitu ya. Di skala home industry, letaknya juga di rumah perkampungan. Namun rumah tersebut adalah bergaya Belanda, rumah jadul lah. Namanya saja rumah jadul, pasti ada aja kejadian-kejadian horor, kejadian-kejadian aneh. Di sini Ilham ingin menceritakan beberapa kejadian horor di dalam rumah tersebut. Tentunya kejadian ini dia alami sendirian selepas ia selesai bekerja. Karena kalau siang hari memang banyak orang-orang yang bekerja di sana, karyawan-karyawan teman Ilham banyak sekali yang bekerja di sana. Namun pada saat selepas bekerja di malam hari, Ilham hanya sendirian menghuni rumah yang ia rasa rumah itu terlalu besar untuk ia huni sendirian. Pada awal Ilham masuk bekerja di sana tidak ada kejadian-kejadian aneh di dalam rumah tersebut. Namun memasuki bulan ketiga, pada suatu malam Ilham dikejutkan ketika ia asik sedang menonton TV. Tiba-tiba di depan matanya terlihat sekelebat kain lewat di atas TV yang ia saksikan. Hanya sebuah kain lewat saja, ser. Tapi itu cukup membuat Ilham merinding ketakutan, sehingga ia bergegas menyalakan lampu di semua penjuru rumah. Lalu ia masuk kamar dan baca doa sebisa-bisanya. Lalu apakah sampai di sini saja? Tentu tidak, bro. Di suatu kesempatan yang lain, pada waktu Indra sedang bersantai di depan rumah, sedang ngobrol-ngobrol ringan dengan tetangga, ya namanya juga rumah di kampung. Pastinya Ilham juga sedikit banyak mengenal beberapa tetangga di sana. Nah waktu itu pada saat Ilham sedang ngobrol sama salah satu warga di sana, kita sebut namanya Pak Irwan. Pak Irwan bertanya, "Ham, apakah ada orang di dalam rumah sana selain kamu?" "Tidak ada, Pak Irwan. Ini saya tinggal di sini sendirian kalau malam. Kalau siang memang banyak orang, tapi kalau malam saya tidur di sini sendirian." "Oh ya udah, tidak apa-apa." "Emang kenapa sih, Pak?" Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Begitu jawab Pak Irwan. Pada saat itu Ilham juga belum menyadari apa maksud Pak Irwan, sampai suatu saat teman Ilham yang bernama Indra ini adalah teman dari kampungnya si Ilham. Mereka dulu teman satu sekolahan, tapi bedanya si Indra pergi ke kota tersebut untuk kuliah, sedangkan Ilham beda nasib. Ilham tidak dapat melanjutkan kuliah, melainkan ia bekerja. Nah pada saat si Indra berkunjung ke tempat si Indra, lagi-lagi si Indra juga menanyakan hal yang sama yang ditanyakan oleh Pak Irwan tempo hari. "Ham, kamu di sini sama siapa? Katanya kamu sendirian. Kok tadi aku lihat ada orang yang mengintip dari balik jendela. Dia seperti menyingkap gorden, mengintip gini, lalu ditutup lagi. Tidak ada siapa-siapa loh, Indra. Di sini tuh aku sendirian. Kamu tidak usah mengada-ngada." "Lu bener toh, kamu sendirian. Nah terus tadi yang ngintip siapa?" Keduanya sama-sama membisu. Keduanya sama-sama saling
Nah, singkat cerita sampailah pada goalsnya. Kalian tahu bahwa si Indra itu adalah pergi ke kota untuk melanjutkan kuliahnya. Dia kuliah, dia juga mengambil job sampingan untuk mengajar bimbingan belajar, untuk ngelesi anak-anak lah, bocil-bocil SD gitu. Sama si Indra dilesi. Dan kebetulan Pak Irwan mempunyai seorang anak yang masih SD, namanya Angga. Nah, Pak Irwan meminta Indra untuk ngelesi si Angga, karena pada saat itu Angga sedang menghadapi ujian nasional sekolah. Sampai pada suatu ketika sesi bimbingan belajar les pun dimulai, dan si Angga yang notabene sudah akrab dengan Ilham dan juga Indra, Angga meminta, "Mas, mbak aku di rumahmu aja belajare," gitu kata si Angga kepada si Ilham. Si Ilham ya nggak apa-apa, silahkan. Angga sama si Indra belajar di tempatnya Ilham, di tempat mesnya Ilham itu. Tapi setelah sesi belajar mengajar dimulai, nampaknya si Angga seperti kurang fokus belajar. Tidak seperti biasanya Angga yang semangat belajar dengan si Indra. Untuk kali ini dia seperti hilang fokus. Dia seperti ada objek lain yang menyita perhatiannya. Kadang dia menatap ke sana, kadang menatap ke sana, kadang ke sana, ke sana. Seperti ada yang menyita perhatiannya. Si Indra sempat tanya, "Kamu kenapa enggak? Kenapa kamu tidak fokus belajar?" "Tidak apa-apa, Mas. Ayo lanjutin belajar lagi." "Tapi kamu dari tadi tidak fokus enggak? Kamu kenapa?" "Itu loh, Mas." Sambil menunjuk ke sudut rumah si Angga, "Itu loh, Mas. Ada anak kecil yang nantangin aku. Padahal dilihat Indra di situ tidak ada siapa-siapa. Tapi si Angga ngomong bahwa ada anak kecil yang mengejeknya, yang katanya nantangin dia." Sontak Indra lalu menghentikan belajar mengajarnya. "Udah enggak? Belajarnya sampai di sini dulu, kamu pulang. Besok kita lanjutkan lagi." Oh iya, FYI aja, rumahnya si Angga, rumahnya Pak Irwan itu bersebelahan persis dengan rumah yang ditempati si Ilham. Nah, setelah si Angga pulang, Ilham dan Indra kemudian mereka sepakat untuk keluar mencari makan. Keluar untuk makan. Dan pada saat mereka melewati depan rumah Pak Irwan, mereka melihat si Angga nangis seperti anak yang kesakitan. Lalu segera mereka menghampiri ke rumah Pak Irwan. Melihat keadaan si Angga, mereka bertanya kepada Pak Irwan, "Angga kenapa, Pak? Kenapa?" Si Indra khawatir karena takutnya kalau Angga nangis karena dimarahin ayahnya. Soalnya ini kan tadi belajarnya dia nggak fokus, dan menurut jadwal harusnya dia belum selesai belajarnya. Tapi saat mereka menghampiri si Angga, Pak Irwan cuma menjawab, "Si Angga dari tadi kesakitan, pundaknya berat, pundaknya sakit, nggak tahu kenapa." "Lu enggak, kamu kenapa?" Si Angga nggak menjawab. Angga cuma meronta-ronta, merasakan sakit yang ada di pundaknya, berat yang ada di pundaknya. Lalu seketika Pak Irwan sadar, apakah mungkin. Jadi sangat wajar apabila Pak Irwan tahu sejarah dari rumah tersebut, cerita-cerita mistis zaman dulu sewaktu Pak Irwan masih kecil. Lalu seketika Pak Irwan sadar, apakah mungkin anaknya ini diganggu oleh makhluk yang tak kasat mata. Karena Pak Irwan tadi ingat bahwa anaknya sedang belajar di rumah sebelah, dan Pak Irwan tahu betul apa saja yang ada di rumah sebelah tersebut.
Ya pantas saja karena Pak Irwan sudah lama tinggal di situ. Dan setelah itu Pak Irwan berinisiatif untuk memanggil orang pintar, bukan orang pintar sih, seperti Pak Ustadz lah dari kampung sebelah, untuk meruqyah, untuk mendoakan si Angga agar cepat terlepas dari gangguan makhluk tak kasat mata tersebut. Tapi 1, 2, sampai 3 kiai didatangkan, belum juga membuahkan hasil. Sampai kemudian Ilham merasa, Ilham tahu harus menghubungi siapa. Sampai kemudian Ilham menelpon seseorang. Halo Kang, sampean di mana? Sampean bisa kesini sebentar, sekarang. Aku butuh bantuanmu Kang. Seseorang di balik telepon menjawab, iya, aku tak rono saiki. Tunggulah. Beberapa saat kemudian datanglah seorang pria usianya sekitar 30 tahun. Dia adalah Kang Taufik. Kang Taufik ini adalah tetangga Ilham di desa. Kang Taufik kebetulan juga bekerja di kota yang sama dengan si Ilham. Nah, sepengetahuan si Ilham, Kang Taufik ini juga bisa melihat makhluk yang tak kasat mata dan juga beberapa kali bisa meruqyah orang-orang yang pernah ketempelan ataupun kerasukan jin. Ilham merekomendasikan kepada Pak Irwan, mengenalkan Kang Taufik kepada Pak Irwan, dan Pak Irwan pun segera mempersilahkan Kang Taufik untuk menyembuhkan anaknya. Lalu Kang Taufik kening si Angga, kemudian membaca beberapa doa. Lalu Kang Taufik bertanya kepada Pak Irwan, nama anak siapa Pak? Angga bin Irwan. Maka disebutkanlah nama Angga bin Irwan dan beberapa lafaz doa. Seketika itu Angga pingsan. Angga tidak sadarkan diri. Tapi untuk beberapa saat kemudian, tidak ada hitungan menit, mungkin beberapa detik, Angga sadar kembali. Dan Angga merasa tubuhnya fresh, tubuhnya lebih segar, tubuhnya sudah sehat kembali. Namun setelah ditanya oleh ayahnya, kamu tadi kenapa nak? Tadi aku tuh mau diserang sama anak-anak ya. Dia mau ngajakin aku berkelahi. Seketika itu si Angga menunjukkan, nah itu ya anaknya ya, lari ke sana. Padahal tidak ada yang lari, padahal tidak ada anak kecil lari. Hanya Angga yang melihat anak kecil itu dan Kang Taufik tentunya. Kemudian Kang Taufik, sudah nggak usah dikejar, biarkan dia pergi, biarkan dia kembali ke rumahnya. Dan ternyata setelah Pak Irwan berbincang-bincang sama Kang Taufik, tadi itu tidak cuma anak kecil, tapi ada juga yang gede, ada juga yang mbak-mbak, ada yang juga berambut gondrong yang ngikut sama si Angga. Kata Kang Taufik, Angga mempunyai aura dan daya tarik bagi mereka. Dan Kang Taufik sempat menawarkan kepada Pak Irwan, apakah talenta si Angga ini mau diasah hingga menjadi kemampuan atau kelebihan, atau mau ditutup sekalian Pak Irwan. Namun Pak Irwan menjawab, lebih baik ditutup saja. Kang Taufik melanjutkan meruqyah si Angga untuk menutup mata batin Angga agar tidak lagi diganggu makhluk-makhluk tak kasat mata. Nah, sekian kisah untuk kali ini. Kisah di episode kedua ini, mohon maaf untuk kesusu-susuannya karena ini saya take jam 2:30 pagi, matanya sudah ngantuk bosku. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe, dan wassalamualaikum, bye.
tok cuy.